Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil resume kami terkait materi pandangan Harun Yahya tentang teori evolusi manusia. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Arina Ezkiatus Sahifa dengan NIM 19174021149, Mbak Azizah Nur Aini dengan NIM 19174022226, dan Mas Daud Setiawan dengan NIM 19174022346. Langsung saja kita ke resume yang pertama, yaitu oleh saya sendiri dengan judul Harun Yahya, Kreasionisme Islam untuk Meruntuhkan Teori Darwin, penulis Mukawim dan Syarif Hidayat, penerbit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, volume Kaunia Jurnal Sains dan Teknologi volume 1 nomor 2, terbit Oktober tahun 2005 dengan kata kunci Kreasionisme Islam, Evolusi Darwin, dan Kritik. Kritik Harun tentang teori evolusi. Harun Yahya menganggap bahwa teori evolusi merupakan sebuah gagasan kuno yang menjelaskan tentang kehidupan sebagai hasil peristiwa tak disengaja dan tanpa tujuan hanyalah sebuah mitos abad ke-19. Pada masa itu, tingkat pemahaman ilmu pengetahuan tentang alam dan kehidupannya masih terbelakang, sehingga para evolusionis beranggapan bahwa kehidupan sangatlah sederhana. Harun Yahya berpendapat bahwa kreasionisme adalah fakta yang benar dalam menjelaskan asal-usul dan keanekaragaman makhluk hidup. Menurut Harun Yahya dan kreasionis pada umumnya, teori evolusi hanyalah sebuah penipuan berkedok ilmiah yang tidak terbukti kebenarannya serta telah terbantahkan oleh temuan sains modern. Kreasionisme berasal dari kata creationism yang mengandung 4 pengertian. Yang pertama, pandangan bahwa alam semesta dan bentuk-bentuk kehidupannya dihasilkan dan sedang dihasilkan oleh sebuah agen supranatural. Yang kedua, segala sesuatu dimulai dan terus mengada hanya melalui keputusan, rencana, dan aktivitas sebuah wujud supranatural yaitu Tuhan. Yang ketiga, materi atau alam semesta diciptakan secara sesaat oleh Tuhan dari ketiadaan. Dan yang keempat, jiwa manusia diciptakan secara terpisah dan dihadirkan oleh Tuhan pada saat kelahiran atau pada saat peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dalam jurnal ini terdapat 6 pokok kajian kritik Harun Yahya terkait teori evolusi. Yang pertama yaitu seleksi alam dan mutasi, mekanisme evolusi yang keliru. 2 mekanisme dasar evolusi adalah seleksi alam dan mutasi gen untuk menjelaskan adanya spesiasi dari moyang yang sama. Mekanisme tersebut dianggap keliru oleh Harun Yahya karena seleksi alam hanya akan mengakibatkan kerugian-kerugian dalam mekanismenya, yaitu mengeliminir individu-individu yang lemah. Mekanisme seleksi alam dan mutasi tersebut tidak mampu menghasilkan spesies baru, informasi genetik baru, atau organ baru yang menguntungkan. Mutasi hanya akan berdampak negatif, yaitu mengakibatkan kerusakan-kerusakan nukleotida yang membangun DNA atau mengubah posisi struktural dan fungsionalnya. Yang kedua yaitu tidak ditemukannya bentuk peralihan dalam makhluk hidup. Harun Yahya menyatakan bahwa Darwin tidak dapat menunjukkan adanya bentuk peralihan pada makhluk hidup yang mengalami evolusi. Menurutnya, hal ini disebabkan karena jenis-jenis makhluk hidup memang tidak bisa berubah dan tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekerabatan dan keanekaragaman makhluk hidup sebagai fakta penciptaan. Tiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari moyang yang sama. Masing-masing merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan tersendiri. Ini adalah salah satu gagasan pokok kreasionismenya. Variasi yang ditemukan pada makhluk hidup merupakan hasil aneka kombinasi informasi genetik yang sudah ada dan dalam prosesnya tidak terjadi penambahan karakteristik baru pada informasi generasi tersebut. Sebagai contoh, pada spesies reptil dapat ditemukan variasi dengan
varietas reptil berkaki pendek dan berekor panjang. Tetapi variasi tersebut tidak dapat mengubah spesies reptil menjadi burung dengan menambahkan bagian sayap maupun mekanisme metabolismenya. Kritik yang keempat yaitu bukti paleontologi yang menggugurkan teori evolusi. Harun Yahya menyatakan bahwa peninggalan fosil tidak memperlihatkan adanya bentuk transisi, tetapi menunjukkan penciptaan tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah. Paleontologi sebagai salah satu bukti langsung adanya evolusi makhluk hidup telah dianggap sebagai bukti yang justru meruntuhkan teori evolusi. Penemuan-penemuan fosil tidak menunjukkan adanya bentuk transisi, dan ini berarti bahwa penemuan fosil tersebut telah membuktikan bahwa kehidupan di bumi muncul sudah dalam bentuk yang lengkap. Yang kelima yaitu fakta paleoantropologi manusia tidak semoyang dengan kera. Dalam buku Keruntuhan Teori Evolusi, Harun Yahya menjelaskan bahwa manusia, kera maupun mamalia lainnya adalah makhluk berbeda yang diciptakan secara terpisah. Penemuan para paleoantropolog dunia dikutip oleh Harun Yahya di dalam bukunya. Contohnya, ras manusia purba yang dikenal dengan nama manusia Piltdown yang ditemukan Charles Dawson di Inggris tahun 1912 merupakan manipulasi dua temuan fosil yang berbeda. Manipulasi fosil tersebut berupa perpaduan dua tengkorak manusia berumur 500 tahun dengan tulang rahang dari kera yang belum lama mati. Hal tersebut diketahui pada tahun 1949 oleh Kenneth Oakley dengan menggunakan metode pengujian fluorine untuk menentukan umur fosil. Hasilnya menjelaskan bahwa tulang rahang yang selama itu dianggap sebagai tulang rahang manusia Piltdown ternyata tulang kera. Yang terakhir yaitu kerumitan dan kesempurnaan makhluk hidup sebagai bukti kreasionisme. Menurut Harun Yahya, kerumitan yang ditemukan pada tubuh makhluk hidup merupakan hasil ciptaan Sang Pencipta, bukan suatu proses kebetulan. Manusia harus mampu mengamati lebih teliti bahwa dalam setiap makhluk hidup memiliki struktur yang sangat rumit. Salah satu contohnya yaitu mata trilobita. Mata trilobita tersusun dari ribuan unit mata yang memiliki sistem lensa ganda yang rumit. Menurut ahli geologi David Raup, mata trilobita memiliki desain optimal yang hanya bisa diciptakan oleh perancang. Harun Yahya menganggap bahwa mata trilobita sebagai bukti bahwa makhluk hidup tersebut merupakan hasil suatu tindakan penciptaan. Sekian dari saya, resum selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, saya Azizah Nur Aini akan sedikit memaparkan resum saya terkait pandangan Harun Yahya tentang teori evolusi manusia. Untuk referensi yang saya pakai berjudul Keruntuhan Teori Evolusi, membongkar manipulasi ilmiah di balik teori evolusi Darwin dan motif-motif ideologisnya yang ditulis oleh Harun Yahya dengan jumlah halaman 126 dan berbahasa Indonesia. Dalam quote-nya melalui website harunyahya.com, menurut Harun Yahya, Darwinisme adalah momok di seluruh dunia. Tidak ada negara yang berani untuk mengatakan bahwa Darwinisme itu palsu. Filsafat teori evolusi adalah materialisme yang mengandung sejumlah pemikiran penuh kepalsuan tentang mengapa dan bagaimana manusia muncul di muka bumi. Materialisme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain materi, dan materi adalah esensi dari segala sesuatu, baik yang hidup maupun tak hidup. Berawal dari pemikiran ini, materialisme mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Ajaran ini juga mengarah untuk meruntuhkan nilai-nilai dasar suatu negara dan masyarakat, karena dapat menciptakan sebuah masyarakat tanpa jiwa yang hanya memperhatikan aspek materi. Itulah mengapa teori evolusi menjadi semacam landasan ilmiah bagi materialisme, dasar pijakan ideologi komunisme. Selanjutnya terdapat dua pandangan tentang bagaimana makhluk hidup muncul di muka bumi. Pandangan pertama menyatakan bahwa semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dalam tatanan yang rumit seperti sekarang ini, dan pandangan kedua inilah yang disebutkan sebagai pernyataan teori evolusi, bahwa kehidupan terbentuk oleh kebetulan acak dan di luar kesengajaan. Selanjutnya, hayalan Darwin. Mengapa disebut hayalan Darwin?
Karena hipotesis Darwin tidak berdasarkan penemuan atau penelitian ilmiah apapun, tetapi kemudian ia menjadikannya sebuah teori monumental berkat dukungan dan dorongan para ahli biologi materialis terkenal pada masanya. Kemudian Darwin menamakan penemuan asal-usul kehidupannya itu dengan nama evolusi melalui seleksi alam. Di sini ia mengira telah menemukan asal-usul spesies, yaitu suatu spesies berasal dari spesies lain. Ia pun mempublikasikan pandangannya ini dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 1959. Selanjutnya, pembahasan mengenai rebuttals atau sanggahan yang disampaikan oleh Harun Yahya. Terdapat 3 sanggahan. Yang pertama, mengenai protein. Evolusi tidak dapat menjelaskan bagaimana unsur protein diproduksi. Padahal protein merupakan unsur terpenting makhluk hidup. Perhitungan probabilitas membuktikan bahwa tidak ada satupun protein yang merupakan molekul penyusun kehidupan dapat muncul secara kebetulan. Begitu pula sel yang menurut anggapan evolusionis muncul secara kebetulan pada kondisi bumi primitif dan tidak terkendali. Tidak dapat disintesis oleh laboratorium abad ke-20 yang tercanggih sekalipun. Selanjutnya fosil. Teori Darwin menjelaskan bahwa fosil menghubungkan organisme dengan nenek moyangnya. Menurut Harun Yahya, peran fosil bukan untuk menentukan klasifikasi organisme, juga bukan untuk mengidentifikasi jejak-jejak evolusi nenek moyang untuk melestarikan bentuk-bentuk seperti organisme modern. Bertentangan dengan kepercayaan evolusionis, semua fosil yang ditemukan justru membuktikan bahwa kehidupan muncul di bumi secara tiba-tiba dan dalam bentuk yang telah lengkap. Usaha mereka untuk membuktikan teori evolusi justru tanpa sengaja telah meruntuhkan teori itu sendiri. Dan yang ketiga, teori yang menjelaskan mengapa manusia berevolusi dari kera sebagai wujud. Bagi Harun Yahya, teori tersebut merupakan penghinaan karena menyamakan manusia dengan kera. Menurut Harun Yahya, bagaimanapun prosesnya, kera tidak akan pernah mencapai tingkat kecerdasan manusia. Dengan kata lain, kera tidak bisa menjadi manusia. Dan Tuhan memberi manusia kemampuan berpikir serta berbagai kemampuan lain yang lebih unggul dari makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, Harun Yahya juga melakukan sebuah eksperimen terhadap formula Darwin, di mana dalam formula ini dinyatakan bahwa kehidupan terbentuk secara kebetulan. Berdasarkan teori ini, atom-atom tidak hidup yang tidak memiliki kesadaran berkumpul dan membentuk sel. Yang entah bagaimana caranya, sel-sel ini kemudian membentuk makhluk-makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Maka untuk menyanggah formula tersebut, Harun Yahya ingin kita melakukan sebuah eksperimen di mana misalkan evolusionis memasukkan bahan-bahan penyusun kehidupan seperti fosfor, nitrogen, karbon, oksigen, besi, dan magnesium ke dalam sebuah tangki besar. Yang kemudian bahan-bahan tersebut dipanaskan dan diatur kelembaban campurannya serta mengaduknya dengan alat tercanggih dan menunggunya selama miliaran dan bahkan triliunan tahun. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menghasilkan seorang manusia dari campuran ini. Mereka tidak bisa membuat jerapah, singa, kuda, lumba-lumba, anggrek, lili, tomat, melon, zaitun, kupu-kupu berwarna-warni, atau jutaan makhluk hidup lainnya. Sungguh, bahkan mereka tidak dapat menghasilkan satu sel pun dari organisme-organisme tersebut. Ringkasnya, atom-atom tidak berkesadaran itu tidak akan bisa membentuk sel hanya dengan bergabung. Mereka tidak dapat mengambil keputusan baru dan membelah sel ini menjadi 2, lalu mengambil keputusan-keputusan lain dan menciptakan sesuatu. Kesimpulannya, informasi yang diberikan sejauh ini menunjukkan bahwa evolusi tidak memiliki dasar ilmiah. Sebaliknya, klaim evolusi bertentangan dengan temuan ilmiah. Dengan kata lain, kekuatan yang menumpang evolusi bukanlah sains. Beberapa ilmuwan membela evolusi, tetapi tentu saja ada kekuatan lain yang bekerja. Kekuatan ini disebut filosofi materialisme. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari referensi yang saya resum memaparkan penjelasan dan sanggahan lengkap secara eksklusif semua aspek teori evolusi manusia. Namun kekurangannya tidak melampirkan visualisasi sebagai bahan penambahan pemahaman pembaca. Mungkin sekian dari saya.
Terima kasih. Akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Daud Setiawan, dengan NIM 1917402346, meneruskan mengenai pandangan Harun Yahya tentang teori evolusi manusia. Sumbernya saya ambil dari jurnal yang berjudul Konsep Missing Link Menstimulasi Pandangan Generasi Alpha Asal-Usul Manusia. Penulis Parianto dan Tommy Hidayat, yang diterbitkan oleh Bioeduscience, Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains, volume 3, nomor 1, tahun 2020. Pembahasan pertama yaitu mengenai kontroversi teori evolusi Charles Darwin. Di dalam bukunya yaitu Origin of Species tahun 1859, Darwin menyebutkan bahwa segala makhluk hidup termasuk manusia adalah anak cucu leluhur bersama dengan kera yang lolos seleksi alam. Kemudian kaitannya kita sebagai generasi alpha, yaitu tahun 2011 sampai sekarang, manusia itu harus bisa lebih selektif dalam membaca, menerima, dan memandang informasi dari berbagai sisi, sehingga nantinya tidak menimbulkan perdebatan gitu ya. Kemudian tahapan evolusi manusia menurut Darwin, yaitu sebelum diberikan ilmu, manusia levelnya itu sama dengan binatang yang bertindak hanya mempergunakan 3 hal, yaitu harta atau memperkaya diri, tahta untuk kekuasaan, dan wanita untuk kebutuhan seks. Missing link itu sendiri mempunyai definisi, yaitu transisi fosil yang menghubungkan nenek moyang dengan penerus, di mana pada mata rantai tersebut belum atau tidak ditemukan rangkaiannya, yaitu evolusi dari kera menjadi manusia, seperti yang dikemukakan oleh teori evolusi manusia oleh Charles Darwin ya. Kemudian missing link dalam teori evolusi Charles Darwin ini juga Darwin sendiri sebenarnya mengalami kebimbangan. Di dalam bukunya juga Darwin menulis bahwa penemuan catatan fosil dan organ rumit makhluk hidup yang mustahil dijelaskan dengan konsep kebetulan. Dan yang paling meragukan adalah belum ditemukannya makhluk transisi daripada setiap perubahan yang terjadi di antara spesies gitu. Jadi missing link ini itu transisi dari setiap fosil-fosil manusia yang ditemukan itu belum ada hubungannya yang mengarah secara pasti gitu ya, dari spesies kera menuju ke manusia modern sampai sekarang. Jadi di tengah-tengah itu semua itu ada sebuah mata rantai yang terputus atau missing link ini gitu. Sehingga teori Charles Darwin ini juga nantinya ya akan pada selanjutnya itu akan saya bahas, banyak yang menentangnya termasuk Harun Yahya gitu. Kemudian pada slide selanjutnya itu ini dia, kita masuk menentang teori evolusi, yaitu Harun Yahya atau dengan nama aslinya itu Adnan Oktar, merupakan ilmuwan sekaligus seorang saintis asal Turki yang dikenal dengan nama pena Harun Yahya. Jadi Harun Yahya ini nama pena yang dari Adnan Oktar untuk buku-bukunya yang beliau tulis gitu ya. Harun Yahya ini adalah seorang dengan paham creationism atau orang-orang yang menentang teori evolusi itu. Next, pada slide selanjutnya itu tidak ditemukan bukti yang relevan. Nah, jadi si Harun Yahya ini itu di dalam karyanya yang berjudul Runtuhnya Teori Evolusi menulis bahwa berdasarkan catatan fosil, jika teori Darwin benar, seharusnya pernah ditemukan spesies-spesies masa peralihan selama masa perubahan yang disebutkan sedemikian panjang hingga ratusan tahun. Begitu. Kemudian, Tuhan itu menciptakan segalanya itu secara tiba-tiba. Menurut Harun Yahya, semua bukti-bukti fosil yang ditemukan justru memberikan bukti bahwa kehidupan di bumi ini ada secara tiba-tiba dan dalam kondisi yang lengkap dan utuh berdiri sendiri. Seandainya teori evolusi benar, maka seharusnya ada makhluk hidup transisi seperti ikan setengah reptil dan bentuk-bentuk lainnya. Jadi dalam sanggahannya atau dalam lebih tepatnya itu menentang teori evolusi si Darwin ini ya, Harun Yahya ini berpendapat bahwa evolusi itu nggak ada gitu loh. Kalau evolusi itu ada, maka seharusnya
segala makhluk hidup di dunia ini tuh mengalami evolusi gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada ikan setengah reptil, mungkin juga ada kera ya. Kera kan udah ratusan tahun mungkin, yaitu nantinya berubah jadi manusia. Jadi kayak gitu. Nah, kita masuk ke kelebihan kekurangan jurnal. Kelebihannya itu, jurnal ini mendeskripsikan secara baik mengenai teori evolusi manusia dengan beberapa argumennya, baik yang pro maupun yang kontra. Kemudian kekurangannya, kurang memuat informasi yang lebih dalam mengenai pendapat para tokoh ahli gitu. Jadi sekian dari kelompok kami. Atas paparannya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.